Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Murniati SPD. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Glagawero 2, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyusun cerita praktik baik atau biasa dikenal dengan best practice terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang dilakukan pada praktek pembelajaran kali ini yang saya tulis dalam best practice yaitu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas 1 pada mata pelajaran matematika, materi mengurutkan bilangan di UPTD Satuan Pendidikan SDN Glagawero 2. Dalam penyusunan best practice ini, saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, serta refleksi hasil dan dampak. Pada ranah situasi, yang saya tuliskan di situ adalah tentang kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kemudian, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, dan yaitu apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini. Itu adalah bagian dari situasi yang saya tulis dalam best practice ini. Ini adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Agar teman-teman yang memiliki kesulitan yang sama dengan apa yang saya alami bisa mengambil pelajaran dari pengalaman praktek pembelajaran yang saya lakukan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam kegiatan praktek pembelajaran ini? Sebagai seorang guru, sudah sepatutnya saya mau tidak mau harus mencari cara yang tepat atau solusi yang tepat dan melakukan perbaikan guna mencapai kriteria ketuntasan minimum siswa dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Berikutnya adalah ranah tantangan. Pada ranah ini, yang dituliskan yaitu tentang apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan melakukan refleksi diri, melakukan wawancara dengan guru, kepala sekolah, serta pakar, dan juga melakukan kunjungan rumah dan melakukan wawancara dengan orang tua siswa, ada beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan. Di antaranya yaitu tentang penggunaan media pembelajaran, metode pembelajaran, serta model pembelajaran. Selain hal-hal di atas, ada tantangan lain yang mungkin saja terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran? Untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut, guru terlibat langsung dalam semua kegiatan. Selain itu, banyak hal lain yang harus menjadi perhatian dan juga perlu adanya masukan dari pihak lain, misalnya dari kepala sekolah atau teman sejawat, terkait solusi dan strategi pembelajaran serta pembuatan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang aksi.
Pada kegiatan ini, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, kemudian strategi apa yang digunakan, dan bagaimana prosesnya. Kemudian siapa saja yang terlibat dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, ini semua tercantum pada aksi yang akan kita laksanakan. Ini adalah langkah-langkah dan strategi yang saya gunakan dalam praktek pembelajaran, serta bagaimana proses yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Berikut ini adalah solusi yang saya gunakan untuk menyelesaikan tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, ternyata masih ada beberapa kendala yang terjadi. Dalam kegiatan aksi yang dilakukan, ada kegiatan yang dilakukan di luar rencana pembelajaran, tapi hal itu bisa segera diatasi, yaitu dengan melakukan kegiatan yang lain yang membuat siswa menjadi aktif kembali dalam kegiatan pembelajaran. Pada bagian ini dituliskan tentang siapa saja yang terlibat atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Pada bagian akhir best practice dituliskan tentang refleksi hasil dan dampak. Pada bagian ini ditulis bagaimana dampak dari aksi, mulai dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif. Kemudian, mengapa bisa disebut efektif atau tidak efektif. Kemudian juga bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Dan apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, serta apa pembelajaran yang didapatkan dari keseluruhan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Pada bagian ini dituliskan bagaimana dampak dari aksi, mulai dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, serta mengapa bisa disebut efektif atau tidak efektif. Selanjutnya yaitu bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang sudah kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Selanjutnya yaitu tentang apa yang menjadi faktor keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan inilah faktor-faktor keberhasilannya. Pada umumnya, praktik pembelajaran yang dilaksanakan berjalan lancar dan sesuai RPP yang dibuat. Namun dengan adanya sedikit kendala tersebut, ada kegiatan penutup pada pembelajaran yang dikurangi waktunya. Pada akhir pembuatan best practice dituliskan tentang apa pembelajaran yang didapat dari keseluruhan proses yang dilakukan. Dan inilah pembelajaran yang saya dapatkan dari keseluruhan proses yang sudah saya lakukan, mulai dari proses identifikasi masalah sampai pada pelaksanaan praktek pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.